Hai semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang saya bacain energi dan intuisi hari ini. Hari ini dingin ya, Bu? Kalau biasanya gue tampilkan, gue upload, gue publish intuisi hari ini di pagi hari, sekarang gue balik di malam hari. Tujuannya adalah lebih untuk perenungan, bukan untuk mengetahui di awal apa yang energi tentang hari ini. Karena kalau kita tahu, kita memanipulasi kenyataan. Kalau kita nggak tahu, membiarkan segala energi itu berjalan apa adanya, ya. Kalau terus kemudian gue tayang dan kalian nonton ya di malam hari, itu bisa buat bahan renungan kita gitu kan. Jadi gue lebih milih untuk tayangin malam hari. Oke. Mungkin untuk beberapa dari kita, intuisi hari ini itu energinya lebih untuk keesokan harinya, ya. Bisa jadi begitu. Oke, gue pakai ini ya, Good Tarot. Seperti kalian lihat udah ada oracle-nya. Hari ini energinya nggak beda dengan yang kemarin. Yang jelas efek post retrograde di siapa namanya, Mars itu sampai besok kita terbebaskan. Jadi energi siapa? Mars itu besok, mulai dari besok dan seterusnya lebih nyata, lebih terlihat, lebih terasa gitu. Oke. Nih. Kita akan merasa lebih produktif dari besok ke depannya. Energi seperti ini. Kita, by the way, energi purnama di Cancer itu energinya bisa sampai 2 minggu loh, bahkan even lebih. Seven of Earth dan Three of Earth. Three of Earth, Three of Pentacles, sama Seven of Pentacles ya. Oh maaf, gue yang kebalik, jadi nggak kebalik. Seven of Earth sama Three of Earth. Love, Eight of Water, kebalik. Eight of Pentacles, kebalik. Fortune of Wheel, kebalik. Two of Air, kebalik. The Emperor, Mars. Ten of Air, Ten of Swords. Okay. Alam bawah sadar kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita ingin melakukan perubahan, kita ingin renew diri kita, revitalisasi. Ten of Swords, Page of Swords, kebalik. Kita sudah cukup dengan cukup untuk kepo. Kita cukup untuk kepo. Kita mau berhenti, maksudnya gini, kita menarik diri untuk ingin tahu lebih lanjut ya. Sudah cukup gitu.
dengan energinya Page of Air, Page of Swords, Ace of Water, Ace of Cups. Ada peluang cerita cinta baru, ya. Messenger of Water, Messenger of Water. Ada yang membawa pesan tentang cinta itu, ya. Tapi yang tertunda. The Tower kebalik, The Empress. The Tower energi Scorpio. Perubahan itu tidak terjadi, ya. Atau sesuatu perubahan yang signifikan itu kadung, ya, bukan terkadung. Apa sih namanya, digagalkan gitu, atau ya, kehancuran itu tidak jadi. Pingin ngancurin, pingin gagalin, pingin berubah tapi nggak jadi gitu lah. Atau ada delay. The Empress, energi pihak ketiga, orang ketiga, atau ya ada energi Divine Feminine, energinya Yin. Ini Empress sama Emperor keluar nih, Divine Couple. The Empress energinya Libra atau nggak Taurus. Yang ada itu ini tentang karir, ya. Mungkin energinya adalah ya fertility, ya. Kita ingin memulai sesuatu yang baru. Kita mulai sesuatu yang baru, entah itu di karir, entah itu di fondasi, entah itu di status kalian, entah itu di target yang baru, ya. Atau kalian ingin memulai sesuatu yang baru di kreativitas kalian, atau ya berhubungan dengan orang ketiga, love affairs, ya. Dan bagaimana kalian bersenang-senang, kalian menemukan hobi baru, mungkin kalian ingin mengekspresikan diri kalian dengan cara yang baru. Seven of Air, asal jangan selingkuh aja ya, bro. Ini energi selingkuh, soal Seven of Air. Self deception, atau kalian mencoba melarikan diri dari hal-hal yang bukan kalian gitu. Patience, kalian diminta untuk sabar. Ini Temperance, ya, energi Sagittarius. Kalian mencoba bersabar untuk memahami segala proses, dan itu pasti memulihkan. Mungkin kalian dealing dengan Sagittarius. Pokoknya ada energi Sagittarius. Yang ada ini Venus, Empress itu energi Venus kan, ya. Venus itu ada di Sagittarius. Oke. Venus ada di Sagittarius, dan Sagittarius Venus masih konjang node Gemini. Jadi kesehari-harian kalian, karma kalian gitu, dalam memulai sesuatu yang baru, dalam memulai kebiasaan-kebiasaan yang baru, karmanya itu adalah mungkin ya romance kalian, ya, love affair kalian, kreativitas kalian sendiri, ya, bagaimana kalian secara kreatif mengungkapkan diri kalian. Tapi mungkin juga yang ngeblok kalian itu adalah karir kalian sendiri, reputasi kalian sendiri yang kalian selalu jaga, tentang status sosial kalian sendiri, atau bahkan tentang target long term goal kalian sendiri yang menghambat kalian untuk mempunyai perubahan itu sendiri. Kalian ingin berubah, tapi kalian sayang untuk ngelepasin segala hobi, ya kan, segala pleasure. Cara kalian bersenang-senang di masa lalu, ya, sama aja bohong. Kalian taruh lagi nih contoh, kalian junkie, kalian mau berubah, tapi kalian nggak mau
nggak mau merubah kebiasaan buruk, nyimeng mamanya, ya sama aja bohong gitu. Sekedar contohnya Jo. Udah alam bawah sadar itu aja. Scorpio buat kalian ada di mana sih? Mungkin ada kalian ingin memperbaiki hubungan pertemanan, sahabat, atau salah satu network kalian yang memang sudah berantakan gitu, udah nggak oke. By the way, energi pertama, kartu pertama itu yang paling penting adalah Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu kartu dimana energinya dimana kita mencoba mempelajari, nyimak, observasi tentang segala upaya kita selama ini, upaya investment dan segala resources yang kita punya, ya. Dan bagaimana perkembangannya, worth nggak untuk tetap dilakukan, dilanjutkan gitu. Ya istilahnya ini rangkuman ya, lagi ngerangkum, lagi menganalisa tahun 2020 umpamanya ya. Tapi ini ya, ini energinya Capricorn ya, kita kan di Capricorn season ya, season Capricorn. Eight of Pentacles ke Eight of Earth ya, Eight of Earth kebalik. Kita mungkin masih libur, kita mau artinya gini, dari segala upaya investment atau apapun yang sudah kita lakukan di masa lalu, kita lagi halt, kita lagi pause, kita bahkan ada aura yang tidak mau, kalian enggan gitu, kalian enggan untuk melanjutkannya gitu. Apapun effort itu, apapun usahanya, apapun upaya kalian, apapun investmentnya, kalian punya insting atau kalian punya rasa untuk enggan melanjutkannya gitu. Makanya kalian melakukan rangkuman tadi gitu. Nah, apa sih namanya? Menganalisa tadi dengan segala apapun yang kalian lakukan. Dan Eight of Pentacles itu energi Virgo. Ya. Entah itu untuk segala sesuatu yang berbau travel atau jarak, ya, segala sesuatu yang berbau asing, ya, unfamiliar, memulai sesuatu yang baru, tentang spiritual, agama, tentang hukum, higher education, ya mungkin kalian lagi coba untuk sekolah di luar, kerja di luar negeri gitu kan. Kalian lagi mencermati gitu, dan kalian kayaknya ingin mengurungkan niat itu gitu. Ada rasa seperti itu. Ya, Eight of Pentacles kebalik. Three of Earth. Mungkin ada yang berusaha dengan pihak ketiga. Mungkin ada yang ingin merging dengan pihak ketiga, kerjasama, expansion. Ya. The Fortune of Wheel kebalik. Karma yang belum kelar, belum ditutup gitu loh, belum ditutup. Siklus itu masih ngambang, dia nggak mau berputar, istilahnya ngeblok, dia nggak berputar. Karena kebalik ya, dia nggak berputar karena karma yang lama itu belum dikelarin. Sebelum memulai karma yang baru, karma lama tuh harus dikelarin. Ini energi Jupiter ada di Aquarius. Oke. Artinya ada sesuatu yang sudah berakhir tapi kalian tidak mau akhiri karena oh enggak, salah lagi.
nggak nggak salah sih, maksudnya Jupiter itu energi Sagittarius, ya kan? Tapi Jupiter itu ada di Aquarius gitu. Sagittarius itu ada di rumah ke-12 yang Capricorn. Kita di season Capricorn kan. Jadi ini semua tentang karma. Dan masalah Jupiter ada di Aquarius itu adalah expansion. Three of Earth ya, Three of Pentacles, expansion. Untuk income kita, untuk nilai-nilai yang kita pegang, prinsip-prinsip kita, tentang prioritas kita, tentang material possession kita, tentang harta kita, ya. Itu keblok gitu loh, karena karma kita belum terbayar. Energi Sagittarius ya, Jupiter. Dan itu karena Jupiter ada di rumah kedua ya, bisnis income dan segala macamnya itu keblok. Dan Jupiter itu kan planet terbesar ya. Jadi segala sesuatunya itu di zoom sama mereka. Yang ada di situ semuanya di zoom. Ada yang di rumah kedua itu di zoom, yaitu tentang nilai-nilai dan prinsip kita, juga tentang etika kita dalam bekerja, juga tentang apa sih resources yang kita punya gitu. Bagaimana dan income kita tuh di expose gitu sama Jupiter, di garis bawahi gitulah ya. Lo nggak akan dapet selama karma lo belum terbayar, belum lo kelarin gitu kan. Dan ini juga Jupiter itu juga energinya Pisces. Pisces itu masalah mindset, pola pikir. Bagaimana perspektif kita melihat, sudut pandang kita melihat segala sesuatu ya, tentang higher education, tentang higher learning ya, tentang sosial aktivitas sosial kita, tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, dan tentang segala pengetahuan yang kita dapatkan yang tidak sesuai dengan kita itu udah saatnya kita tinggalkan, dan untuk higher learning, untuk mempelajari hal-hal baru, karena otak kita juga bisa penuh ya kan gitu. Lovers, ngerti? Love aja. Ini energi Gemini. North lagi di Gemini, Venus lagi Sagittarius. Ada pilihan di keseharian kita, kebiasaan kita, dan kita punya pilihan ya. Dan ini masalah kesehatan juga, dan bagaimana kita menganalisa segala sesuatu, bagaimana kita menggunakan secara efisien waktu kita, dan bagaimana kita melayani orang lain. Jadi ada pilihan di situ. Dan Two of Air kebalik, Two of Swords kebalik, artinya pilihan itu sudah kita ambil, kita sudah milih, decision itu sudah kita tetapkan. Tapi Gemini buat Capricorn ya. Eight of Cups kebalik. Kita energinya Eight of Cups kebalik. Kita kembali. Kita mungkin sudah pernah kita tinggalkan gitu. Kedua pilihan tadi mungkin pernah kita tinggalkan. Dan kita akan kembali lagi ke situ. Atau kita belum siap meninggalkan. Apapun yang memang harus kita tinggalkan. Karena Eight of Emotions, Eight of Cups itu segala sesuatu yang tidak kita tahu, kita sadar segala sesuatu itu tidak memenuhi kita lagi, kebutuhan kita gitu, enggak. Secara emosional enggak. Dan kita akan tinggalkan menuju mencari dua cups itu tadi ya, yang 8, 10. Kita mencari dua cups yang mana akan memenuhi secara emosional kita. Tapi ini kebalik, jadi kita belum siap untuk meninggalkan, atau ada yang akan kembali ke masa lalu. Gitu. Kembali ke masa lalu. Tidak. Gue saranin bawa spion ya kalau mau kembali ke masa lalu. The Emperor, Mars.
energi Aries itu tentang home and family ya. Karena Capricorn ada di, karena Sun matahari dari Capricorn, Aries itu home and family. Dan begitu juga purnama di Cancer, kita masih terpengaruh oleh energi purnama di Cancer tentang home and family. Kita akan mengambil tindakan. Emperor, dia akan mengambil kuasa, kendali, kontrolnya gitu. Kita akan mengambil kontrol, kuasa, power kita akan hidup kita sendiri gitu. Tindakan, mengambil tindakan, mengambil resiko ya. Memulai sesuatu yang baru. Emperor. Terlalu Oke. Udah dulu buat tarot. Mesti ada yang gue klarifikasi. I don't think so. Atau ini mah tentang Seven of Pentacles, ini tentang Gonogini ya, ini bisa tentang harta Gonogini ya, Capricorn. Dan itu ada kebenaran di situ yang kalian juga sudah sudah menyerah. Kalian nggak akan melakukan effort atau upaya lebih lanjut mengenai pembagian harta itu ya kan. Jadinya itulah, karma itu belum kelar walaupun kalian sudah ambil keputusan. Oke, udah cukup untuk tarotnya. Kita lanjut ke oracle. Dari mystical shaman, energinya oke. Kita dapat the witness. The witness itu artinya menjadi saksi ya. Di saat kita menarik diri, di saat kita menjaga jarak akan segala sesuatunya dan hanya menjadi pencermat ya. Karena terkadang kita bukan pelaku, kita bukan sebagai pelaku, kita sebagai pengamat. Artinya kita bukan sebagai pelaku adalah di saat kita menarik diri kita dari segala sesuatu itu, suasana, situasi, atau kondisi itu malah berjalan seperti yang kita mau gitu. Di saat kita ikut terlibat mengambil keputusan apapun itu gitu, bertindak ya, kita malah mengganggu sebuah situasi, suasana, keadaan yang semestinya resultnya seperti yang kita mau, malah nggak jadi seperti yang kita mau. Jadi kita diminta untuk jadi saksi aja, menarik diri sebagai pelaku, menarik diri dan menjadi pengamat saja, mencermati kalau segala sesuatunya dengan ketidakterlibatan kita, segala sesuatunya menjadi terkabul gitu. Keinginan kita malah terkabul. The witness. Terus kita dapat the seer. Ya, ini energi kayak the high priestess. Dia bisa membaca between the lines. Dia bisa membaca segala sesuatu yang tidak tampak, supranatural. Dia bisa membaca yang tidak terlihat. Intuisinya tajam. Ya, the seer. Pengetahuannya itu dari dalam. Bukan dari fakta, bukan dari data, tapi dari dalam, bahkan dari download dari semesta. The seer. Kita juga dapat the wind. The wind itu energi Merkuri. Merkuri lagi di Capricorn juga. Tapi the wind itu air ya. Ini tentang mindset kita. Ada perubahan, ada angin perubahan di situ. Sekarang energinya adalah angin perubahan. Ya iyalah, tahun baru gitu loh, hai. Ya nggak sih? Alam bawah sadar kita juga the serpent. Ya. Energinya Pluto, energinya Scorpio, energinya ini melepas kulit lama agar tumbuh kulit yang baru, ya kan? Yang sangat fragile
dan sangat rawan itu kulitnya yang baru itu ya, yang gampang luka dan sakit. Itu ya Serpent, energi Pluto, Scorpio, Pisces ada di network dan friendship, bahkan harapan-harapan. Itu gini, ada yang berubah di network kita, di teknologi kita, bagaimana kita menggunakan teknologi, bagaimana kita menggunakan medsos, ada yang berubah, ada perubahan di situ. Ada yang mungkin tentang friendship itu sendiri, perubahan bentuk friendship dari yang teman jadi musuh, musuh jadi teman, teman jadi kekasih, ya kan, whatever. Mungkin ada juga yang beralih goal, harapan. Harapan gue sekarang nggak gini lagi, tapi begini. Wajar-wajar aja, kita tidak harus selalu menjadi seperti kata kita 5 menit sebelum sekarang. Kita bebas berubah sewaktu-waktu. The Serpent, di bawahnya ada The Beauty Way. Kita bisa meng-create beauty, keindahan kapanpun, dimanapun kita berada. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat time for nap. Yang kemarin partinya udah gila-gilaan ya, waktunya tidur, waktunya istirahat. Kemarin yang 20-20 kerja keras, waktunya untuk istirahat. Kita dapat between word, kebalik, transisi. Tapi kita diingatkan untuk berhati-hati dalam berekspektasi. Hati-hati dalam berekspektasi ya, karena mungkin segala sesuatunya itu tidak akan berjalan sesuai rencana kita atau seperti harapan kita ya. Kita diminta hati-hati. Terus kita juga dapat clean it up. Clean it up itu mindset kita, sapunya ke arah atas nih. Coba itunya, otaknya dibersihin dulu gitu. Pikirannya dibersihin, disapuin. Ekspektasi kita disapuin dulu. Asumsi kita disapuin dulu. Nah, kita menuju 2021 yang kita belum pernah. Kita belum pernah ngalamin 2021, kecuali kalau ada yang Back to the Future. Intinya jangan berasumsi, jangan terlalu berekspektasi, jalanin aja, ya kan. Ingin dibukain, maksudnya gue sebagai peramal, aduh gue nggak suka sih dengar dibilang peramal, tapi sutra lah. Mau ramalan kayak gimana pun juga, bukan berarti tugas kita untuk hidup itu berhenti kan. Oke. Lu gue ramalin bulan Februari lu bakalan tajir, terus lu berhenti kerja, ya enggak kan gitu. Yang ada juga nggak jadi tajir. Lu gue ramalin lu bakalan sakit hati di bulan Februari karena ini, terus lu bakalan menolak semua hal yang tentang itu. Ya enggak juga kan gitu. Maksudnya itu tadi, hati-hati dengan segala ekspektasi kita ya. Kita lagi di masa transisi, between world, kita masa transisi 2021. Kita belum tahu ke depannya seperti apa. Hati-hati dalam berekspektasi. Energi alam bawah sadarnya dari Wisdom of the Oracle yang energi Mars. Action. Dan gue bilang Mars besok itu akhir dari post retrograde. Jadi kita akan mulai merasa lebih aktif, lebih produktif. Di bawahnya ada go the distance, travel, ambil jarak. Dari Literary Witches Oracle card, kartu pertama kita dapat freedom, kebebasan.
Menurut kalian apa itu kebebasan? Buat gue kebebasannya itu disiplin dan tanggung jawab. Serius loh gitu. Iya. Buat gue kebebasan itu disiplin dan tanggung jawab. Sehingga kita tidak butuh segala macam peraturan. Hanya orang yang bebas yang menentukan peraturannya sendiri. Membuat peraturannya sendiri. Untuk dirinya sendiri, bukan orang lain yang memberi. Tidak akan gue membiarkan orang lain membuat peraturan buat gue. Karena gue tahu diri gue sendiri, gue akan bikin peraturan buat gue sendiri. Itu namanya disiplin dan tanggung jawab. Itu buat gue. Kalian bebas. Gimana persepsi kalian sendiri? Makanya gue nanya, kebebasan buat kalian itu apa? Kartu kedua, kita dapat Agatha Christie. Trickery, ya, kecurangan, keculasan. Ada udang di balik batu, ada segala upaya. Ya, main catur aja masih sehat. Jadi trickery pun, keculasan pun masih bisa dibilang sehat, tergantung niatnya apa, intentionnya apa. Kartu ketiga, power, kekuasaan. Kalau niatnya untuk bisa menguasai orang lain, untuk punya kekuasaan, ini deh, ntar kasih nomornya ya ke gue, biar gue bisa main belakang sama lo yang punya kekuasaan. Salah ya. Nah, maksud gue kalau ya power itu buat gue kekuasaan akan diri kita sendiri ya. Menguasai hidup kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, hidup kita sendiri, bagaimana kita mengarahkan hidup kita sendiri gitu. Itu power, kekuatan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Kalau niatnya dengan kekuasaan itu adalah menguasai orang lain, gue tepuk jidat boleh nggak gitu? Janganlah, jangan sampai gitu. Gue tidak menyarankan. Karena itu artinya diktator, authority. Walaupun ya memang di sini maksud gue hidup di bumi ini, di dunia ini, semua masih berpegang pada yang namanya pimpinan atau yang punya kuasa, ya, yang mulia gitu ya. Dan masih membebaskan, masih membiarkan, maksud gue masih membiarkan dirinya untuk terus menjadi hamba pada yang bukan, pada yang di luar dari dirinya sendiri. Apapun itu ya bentuknya, entah itu agama, entah itu orang tua, entah itu pemerintah, apapun itu. Buat gue diri gue nomor satu. Buat gue setiap orang bebas.